Debat panas dengan pendukung Hamas. Monique Rikers di Sindo News. Kita akan membahasnya bersama aktivis pro-Israel Monique Rikers dan aktivis pro-Palestina Novel Bamoukmin. Selamat sore Bu Monique dan selamat sore Bang Novel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya ke Bu Monique sekarang. Bu Monique, apakah mungkin itu terjadi yang namanya two-state solution usulan Pak Prabowo? Kalau kita dengar sebenarnya two-state solution ini sudah diusulkan cukup lama. Tapi kemudian gagal. Tapi kali ini apakah setelah dapat dukungan begitu banyak termasuk beberapa negara baru ini akan terjadi menurut Anda? Ya, Palestina bisa berdiri sebagai negara karena wilayahnya dikasih oleh Israel tahun 1993 lewat kesepakatan Oslo. Israel memberikan wilayah yakni Bethlehem, Jericho, Shechem yang sekarang diubah namanya menjadi Nablus. Sehingga tahun 1993 itu sebetulnya terjadi perdamaian antara Israel dengan Palestina. Kenapa bisa Palestina menjadi negara? Itu karena belas kasihan Israel. Israel yang kasih tanah. Yang menerima siapa? Yasser Arafat. Tahun 2005 Israel kasih tanah Gaza. Untuk siapa? Untuk Palestina. Waktu itu Palestina berada di partai Fatah. Otoritas Palestina itu adalah Fatah. Dan pemerintah kita, pemerintah Indonesia berhubungan dengan Fatah, bukan dengan Hamas. Hamas menang pemilu di Gaza tahun 2006. Sekarang Presiden Prabowo menyatakan minta agar Israel mengakui Palestina, agar Indonesia baru bisa mengakui Israel. Ya. Sekarang kita nih saat kita bicara sudah terjadi hubungan ekspor impor antara Israel dan Indonesia. Tanpa diakui oleh tanpa Israel diakui oleh Indonesia pun sudah ada hubungan diplomatik sebetulnya. Kenapa hubungan diplomatik secara tidak langsung? Karena ada hubungan ekspor impor, ada hubungan turisme. Kita sudah tahu bagaimana pilot-pilot tempur TNI Angkatan Udara dilatih oleh Israel. Udah bukan rahasia lagi. Tapi bagaimana dengan two-state solution-nya? Apakah jadi suatu hal yang mungkin? Nah, sekarang gini, syarat berdirinya negara menurut Konvensi Montevideo ini dihasilkan tahun 1933 sebelum Israel sendiri lahir sebagai negara merdeka. Israel kan merdeka tahun 1948. Konvensi Montevideo 1933. Syaratnya ada 3. Pertama wilayah. Nah, wilayahnya Palestina saja itu dikasih. Karena tidak pernah ada kerajaan Palestina, tidak pernah eksis. Jadi kalau kita mau belajar dari sejarah, memang tidak pernah ada yang namanya Palestina. Palestina itu adalah nama yang diberikan oleh Kaisar Hadrian tahun 135 Masehi kepada Yudea. Yudea itu merujuk kepada tanah perjanjian. Romawi lah yang mengubah nama Yudea menjadi Palestina. Ya, jadi intinya Bu, ini apakah akan mungkin itu terjadi ataukah Ibu nggak setuju atau nggak mungkin terjadi? Mungkin atau tidaknya pemerintah Israel buktinya mau kok berdamai dengan Palestina ya tahun 1993 tadi. Tapi terakhir Netanyahu mengatakan tidak. Nah itu dia, karena apa? Karena Palestina tidak menunjukkan itikat baik. Yang terjadi setelah dikasih tanah, yang ada adalah teror demi teror. Itu yang terjadi. Sekarang logikanya, bisa nggak kita bertetangga dengan negara yang mau membunuh orang Yahudi? Bisa nggak Israel berdamai dengan negara yang dengan orang-orang yang mau membunuh orang Yahudi? Kita tanya dulu ke Bang Novel. Silakan Bang Novel. Gitu. Jadi maksud Anda bahwa apa yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober 2 tahun yang lalu itu bukan tindakan terorisme begitu? Bukan, itu pembelaan sesuai dengan piagam PBB mengenai dengan self defensi, bahwa piagam untuk
daripada Piagam PBB nomor 11 untuk pembelaan diri. Pembelaan diri bisa dilakukan personal, kemudian dilakukan secara institusi resmi pemerintah. Itu. Jadi Anda, halo? Berarti apakah Anda juga membenarkan artinya aksi yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober itu terhadap Israel? Iya, karena Hamas itu melakukan perlawanan karena tiada hari yang namanya Zionis ini membantai, tiada hari kalau nggak membantai warga Palestina, tiada hari kalau nggak merampas tanah Palestina. Hamas ini melakukan perlawanan demi perlawanan. Kalau dia ada sebabnya ada asap, ada api, karena mereka melakukan hanya perlawanan untuk minta hak-haknya dikembalikan daripada penjajahan Zionis biadab laknatullah ini. Baik. Sekali yang positif ya, karena juga kita dianggap realistis, kita dianggap seimbang. Saya juga terang-terangan mengatakan perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati dan menjamin keamanannya Israel. Israel pun harus dijamin keamanannya, baru kita bisa dapat perdamaian. Bu Monik, silakan. Apa tanggapan Anda? Ya, deklarasi New York yang baru-baru ini diikuti juga oleh pemerintah Indonesia itu mensyaratkan agar Hamas meletakkan senjata. Jangan lupa, deklarasi New York mengharuskan Hamas meletakkan senjata. Jadi, Hamas buat para penonton Sindo News yang mendengar tadi pernyataan-pernyataan narasumber sebelum saya, itu harus ngecek deklarasi New York dulu. Karena apa? Pemerintah kita juga minta agar Gaza itu ditangani atau dikuasai oleh otoritas Palestina yang bukan Hamas. Hamas harus meletakkan senjata. Indonesia sikapnya jelas loh. Indonesia tidak mendukung kekerasan dan terorisme. Tiba-tiba Anda ini stasiun televisi mengundang orang yang pro teroris. Ini bahaya banget. Hati-hati loh, kita tidak mendukung teroris. Itu Negara pembunuh, ini itu tidak, pembunuh Monik. Saya tidak, pembunuh perampas itu adalah Monik Riches. Itu pembunuh. Bicara. Pembunuh. Saya kasih bicara. Saya Tunggu, tidak baik. membantah. Silakan Bu Monik. Jangan Silakan Bu Monik. Kesehatan luar biasa. Anda keluar dari negara Indonesia. Indonesia melarang penjajahan. Anda mendukung penjajahan. Oke, Anda Bang Novel. sudah didukung 142 negara. Tadi Anda bicara saya tidak potong. Sekarang saya jangan dipotong juga dong. Ya karena Anda sesat, penyataannya pernyataan yang mensesatkan. Anda mau voting, Coba. Anda sudah di voting di salah stasiun TV, nggak ada Saya dukungan tidak satupun. bicara kepada Anda. Saya bicara kepada pemirsa Sindo. Hati-hati, negara kita tidak mendukung kekerasan dan teror. Tapi negara Anda sudah kita menuduh, Anda sudah menuduh teroris. Hati-hati, bisa dibuktikan karena Anda menyatakan negara kita pernyataan penuduhan. tidak pernah berhubungan dengan Siapa saya teroris? Sejak kapan saya jadi teroris? Hati-hati, Anda ketika bisa saya Presiden laporkan ke Jokowi polisi. berkuasa, ketika Buktikan Presiden kalau Jokowi saya teroris. berkuasa, Buktikan Hamas kalau saya berapi teroris. kepada Jokowi. Anda Tidak bisa saya diterima. laporkan ke polisi. Tidak disambut, Anda melakukan silakan. fitnah. Anda telah melakukan fitnah bahwa saya teroris. Anda mengatakan tadi mendukung Awas Anda, teroris. saya lanjutkan pelaporan. Anda tadi mengatakan Anda mendukung teroris. Bukan Siapa saya bilang yang Hamas mendukung teroris. Mana dunia Arab menyatakan Saudi. teroris? Arab Dunia Saudi. mana yang menyatakan teroris? Arab Saudi Nggak mengatakan ada. Hamas teroris. 142 negara tidak ada menyatakan Hamas teroris. adalah Di teroris 142 mereka percaya Arab dengan Hamas, Saudi. tidak ada menyatakan 142 negara Mesir, teroris. Uni Emirat Arab. Orang mendukung Arab Saudi, pembunuhan Anda, sebenarnya pembunuh. Yang mendukung perampasan hak-hak warga Palestina, Anda perampas, Anda perampok. Saya bisa buktikan. Kalau saya teroris, Anda harus buktikan. David, bisa nggak saya bicara? Saya Baik. tadi tidak potong loh. Ya, baik. Kenapa Silakan tidak mic-nya Bu Monik, tidak Bang Novel kita kasih kesempatan kepada Bu Monik. Saya tidak bisa Kenapa terima mic-nya Anda. tidak Saya dimatikan? dituduh Saya protes teroris. Saya kepada tidak Sindo bisa nih. terima. Oke, Bang Saya Novel. protes kepada Ya, Sindo. Kenapa saya tidak dikasih bicara? Mengapa? ya Kenapa silakan mic-nya Bu tidak Monik. dimatikan? Bang Novel Saya tahan dulu sebentar, berbicara, kita Sindo dengarkan Bu mengundang Monik. Kenapa tidak dimatikan mic-nya ketika saya Ya dibantah-bantah sehat kayak begini? Anda, berdebat sudah menuduh. Hati-hati, bahaya Anda. Rekamannya ada kan? Hati-hati Anda Jangan menuduh sampai saya teroris. dihapus. Hati-hati. Tadi pernyataannya di host menanyakan Saya, apakah FPI Anda dan mendukung kawan-kawan 7 korban teroris. 7 Oktober. Anda bilang iya. Itu adalah perlawanan.
Itu bukan perlawanan, itu adalah tindakan pembantaian dan teror. Pembantaian terhadap 1.300 orang dan menculik 253 orang. 1448 itu sudah jelas. Baik. Mana tanah Palestina sampai sekarang? Dipotong terus, Siapa yang rampok? saya akan keluar dari Indo ini. Siapa yang Pak bunuh? David gimana? Oke, baik, Bang Novel, sebentar lagi akan ada waktu buat Anda setelah Bu Monik menyelesaikan pernyataannya ya, Bang Novel, sebentar lagi ya. Silakan Bu Monik, silakan. Anda saya teroris, hati-hati Anda. Silakan Bu Monik, silakan. Bang Novel tahan dulu sebentar, biar selesaikan dulu Bu Moniknya. Ya, silakan Bu Monik. Mic-nya ditutup. Nah, Anda bisa lihat semua ya, Sindo News TV. Saya diancam di tengah acara live. Padahal pernyataan tadi jelas-jelas dikatakan, host bertanya, menurut Anda 7 Oktober itu apa? Setuju nggak? Ternyata setuju narasumber ini. Dan ya, Bu Monik. 7 Oktober itu adalah pembantaian dan teror Thailand. Ada penculikan 253 orang. Sampai hari ini masih ada berapa? 48 orang disandra, ditawan di Gaza, diculik. 48 orang, 20 orang diperkirakan masih hidup. Sekarang posisi kita di Indonesia, apakah kita mendukung terorisme yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober 2023? Jika kita mendukung terorisme, maka ada yang salah dengan bangsa ini. Karena setahu saya bangsa ini tidak mendukung kekerasan. Bangsa ini hanya berhubungan dengan Fatah. Otoritas Palestina itu adalah Fatah, bukan Hamas. Anda bisa mengecek ketika Hamas menyurati Presiden Jokowi pada tahun 2021. Apa yang dilakukan Jokowi? Surat dari Hamas tidak digubris. Pemerintahan kita masih mengakui otoritas Palestina yang menjadi pemerintahan. Anda bisa ke kedutaan besar Palestina yang ada di Jakarta. Pemerintahannya siapa? Otoritas Palestina itu adalah Fatah, bukan Hamas. Baik, jadi kesimpulannya adalah jikalau Hamas belum di-disarm, tidak mungkin akan ada two-state solution. Begitu ya maksudnya Ibu ya? Nah, Pak David, silakan Sindo News TV ini memberikan penjelasan tentang deklarasi New York, di mana pemerintah kita, Liga Arab, Uni Eropa, minta supaya Hamas dilucuti senjatanya. Baik, memang di situ ada poinnya, di poin yang pertama Bu, di dalam deklarasi New York. Tapi sekarang saya mau ke Bang Novel dulu. Dikasih tahu. Baik, saya ke... Oke, sampai di sini saja. Saya rasa apa yang saya sampaikan sudah cukup, atau perlu lagi saya sampaikan, ada sesuatu lagi yang mungkin mau dari saya? Baik, kita mau kasih Bang Novel dulu untuk menjelaskan dulu Bu ya. Jadi begini, kalau dilihat bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merespon dukungan sejumlah negara terhadap kemerdekaan Palestina, dan Netanyahu menegaskan tidak akan ada negara Palestina. Sebelum ke Bu Monik, kita simak dulu pernyataannya. יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב7 באוקטובר. אתם מעניקים פרס עצום לטרור. ויש לי מסר נוסף עבורכם. זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן. במשך שנים אני מנעתי את הקמתה של מדינת טרור זו מול לחצים אדירים, גם מבית וגם מן החוץ. עשינו זאת בנחישות, ועשינו זאת בתבונה מדינית. Bu Monik, dengan pernyataan Netanyahu, tampaknya sebelum semuanya, baik itu deklarasi New York diberlakukan, poin pertama, dan juga Sandra tidak dikembalikan, atau sebelum itu dikembalikan, maka tidak akan terjadi namanya two-state solution ini. Bagaimana Anda melihat, apakah ada masa depan untuk perdamaian di kawasan Timur Tengah? Bu Monik masih silent, Bu. Itu masih boleh di-unmute. Ya. Ya, damai hanya bisa tanpa teroris. Selama terorisme masih ada, maka tidak mungkin ada damai. Sebuah negara yang waras tidak akan bisa bertetangga dengan warga negara tetangganya yang mau membunuh orang-orang di negara tetangga. Nggak mungkin. Dan kita belajar sejarah dulu deh. Tanah Israel itu adalah dulunya kerajaan Israel. Tidak pernah ada yang namanya kerajaan Palestina. Kerajaan Israel ada nama Raja Daud, Raja Salomo. Itu pun diakui di dalam agama Islam. Jadi jelas secara wilayah
bangsa yang ada harusnya di wilayah yang sekarang diklaim sebagai Palestina, yakni Yudea dan Samaria, itu tidak valid. Yudea dan Samaria masih ada di Alkitab saya sampai hari ini. Dunia mengubah nama Yudea dan Samaria menjadi tepi barat. Tapi sejatinya itu adalah Yudea dan Samaria. Jadi kalau Indonesia mau menuntut adanya negara Palestina, pertanyaannya negaranya di mana? Wilayahnya di mana? Kita balik lagi ke konvensi Montevideo. Syaratnya apa? Satu, ada wilayah. Kedua, status penduduk yang tetap. Selama ini Palestina mengklaim penduduk yang ada di Palestina adalah pengungsi. Jadi nggak masuk. Pengungsi itu bukan penduduk tetap. Yang ketiga, adanya pemerintahan yang efektif. Sekarang Bapak Ibu tahu nggak? Hamas sama Fatah berantem. Baik, Tidak tapi bisa Bu ada Monik, pemilu di Palestina. yang menjadi- Karena apa? Tidak ada yang efektif pemerintahannya. Berantem. Sampai Cina aja mau mendamaikan, sampai hari ini nggak berhasil. ya Bu Monik, tetapi memang ini yang menjadi persoalan ya. Yang ini yang dilihat orang, yang dilihat masyarakat dunia adalah ini yang mati banyak sekali nih di Gaza. Nah, sekarang Ini bagaimana saya- pertanggungjawabannya? itu tadi, selama Hamas sebagai kelompok teror masih berkuasa di Gaza, maka Hamas akan selalu menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia. Ya, tapi Karena apa itu bisa itulah jadi pembenaran juga gitu untuk penyerangan begitu? Israel selalu melakukan perintah evakuasi kepada warga sipil jika ingin menyerang. Harusnya Sindonews tahu hal ini dan menampilkan video ketika Israel memberikan perintah evakuasi melalui udara. Saya lihat media lain di Indonesia memberitakan. Sindo saya tidak lihat. Nah, saat ini Hamas adalah Pemda di Gaza, pemerintah daerah di Gaza. Semua informasi keluar dari Pemda. Kita bisa percaya nggak sama kelompok teror? Saya sih enggak. Jangan-jangan data yang disampaikan adalah data yang tidak sesuai dengan fakta. Kita harus hati-hati juga. Baik.